This is war without any rules, without any moral. In the current situation, we are seeing a progressive catastrophic situation unfolding. Things will get worse. Hai, halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya dari video sebelumnya, yaitu ketidakstabilan politik di negara Sudan Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan teori-teori yang menyebabkan ketidakstabilan politik itu terjadi dan apa saja sih solusinya. Teori-teori tentang ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik ini dapat terjadi ketika suatu kondisi negara yang seringkali mengalami perubahan rezim. Mungkin ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori siklus bisnis. Teori ini melibatkan ketidakstabilan politik dengan lonjakan perekonomian yang ada di negara tersebut. Lalu yang kedua adalah teori modernisasi. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial dan ekonomi yang cepat tanpa diimbangi dengan perubahan institusi politik yang memadai dapat memicu ketidakstabilan politik. Lalu, yang ketiga adalah teori dependensi. Teori ini berfokus pada hubungan atau relasi antara negara maju dan negara berkembang. Negara yang berkembang tentu saja sangat bergantung dengan negara maju dalam hal ekonomi dan sosial. Lalu yang keempat adalah teori negara gagal. Teori ini menjelaskan bahwa negara gagal adalah di mana kondisi suatu negara yang tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, seperti menjaga keamanan, menyediakan layanan publik, dan menegakkan hukum. Lalu ada teori yang kelima adalah teori transisi demokrasi. Teori ini berfokus pada proses peralihan suatu sistem politik negara yang dulunya menggunakan rezim otoriter beralih ke demokrasi. Pada proses peralihan ini seringkali diiringi oleh ketidakstabilan politik karena adanya persaingan antara kekuatan politik lama dan kekuatan politik yang baru. Selanjutnya ada teori yang keenam adalah teori konflik etnis. Teori ini menjelaskan bahwa keberagaman suatu etnis, budaya, dan agama dalam negara dapat menjadi sumber konflik yang mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan politik. Jika institusi pemerintahan tidak dapat mengelola masalah ini dengan baik, maka dapat memicu perpecahan dan kekerasan. Teori yang ketujuh adalah teori siklus politik. Teori ini berpendapat bahwa perubahan rezim atau perubahan kebijakan politik seringkali terjadi secara berulang, sehingga masyarakat cenderung bosan dengan pemerintahan yang berkuasa terlalu lama. Mereka mencari alternatif baru dan muncullah ketidakstabilan politik negara tersebut. Selanjutnya ada teori yang kedelapan, yaitu teori identitas. Teori ini menekankan pentingnya suatu identitas dalam politik. Beberapa konflik identitas seperti etnis, agama, atau regional dapat menjadi pemicu utama terjadinya ketidakstabilan politik. Teori yang kesembilan adalah teori institusi. Teori ini berfokus pada peran institusi politik suatu negara dalam menjaga kestabilan negara. Contoh kelemahan institusi politik dalam suatu negara adalah korupsi yang merajalela dan ketidakefektifannya dalam menjalankan tugas. Hal-hal tersebut tentu saja dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat yang berujung pada ketidakstabilan politik. Lalu kita sampai pada teori yang terakhir, yaitu teori sumber daya alam. Teori ini berpendapat bahwa keberadaan suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi salah satu sumber konflik dan ketidakstabilan politik. Hal ini disebabkan oleh perebutan antara masyarakat dalam memperoleh sumber daya alam. Solusi dan pencegahan ketidakstabilan politik berdasarkan teori yang ada. Solusi dan pencegahan ketidakstabilan politik merupakan upaya yang sangat rumit karena melibatkan berbagai peran, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga komunitas internasional.
Berikut ini merupakan solusi dan pencegahan dari ketidakstabilan politik. Solusi yang pertama untuk teori modernisasi adalah lembaga politik yang harus meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah pedesaan. Solusi yang kedua untuk teori modernisasi adalah lembaga politik juga harus memberdayakan masyarakat pedesaan. Solusi yang ketiga untuk teori modernisasi adalah meningkatkan seluruh kualitas pendidikan yang ada di negara tersebut. Solusi yang keempat untuk teori modernisasi adalah membuat model dialog antar budaya. Lalu selanjutnya ada solusi untuk teori dependensi. Solusi pertama untuk teori dependensi adalah pemutusan ketergantungan dengan mengembangkan industri dalam negeri. Solusi kedua untuk teori dependensi adalah membentuk blok ekonomi regional dengan membangun kerjasama. Solusi yang ketiga untuk teori dependensi adalah pemilihan umum yang bebas dan adil.